budaya. Selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini pukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, sahabat budaya, kita akan kembali dalam acara kearifan lokal Sumatera Barat yang kali ini akan menggali tentang bagaimana orang Minang melestarikan alamnya, begitu ya, atau dalam topik yang lebih tepat adalah pelestarian alam ala Minangkabau ya, pelestarian alam ala Minangkabau. Dan tentunya kita masih bersama narasumber kita, mama kita Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, seorang pemangku adat di Nagari Kurai Bukit Tinggi ya. Dan sahabat budaya, seperti biasa nanti Anda yang ingin bergabung juga bisa masuk melalui line telepon 0751 812 414 ataupun melalui GSM kami di 0811 66 092409 ya. Baik sahabat budaya, kami sapa dulu kehadiran narasumber kita Bapak Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun bersama kami di sambungan Zoom ya. Untuk kali ini kami berdiskusi, berkomunikasi melalui sambungan Zoom ya. Baik. Halo, Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Adit. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun berada. Iya, sehat, Mak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mak. Pagi ini kita lanjutkan mencoba menelusuri kembali kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang kita, Mak. Dan sesuai dengan kondisi yang terkini belakangan ini, bahwa seiring dengan anomali cuaca ya, Mak ya, sehingga dengan cuaca yang tidak menentu, beberapa tempat terdampak ada longsor, ada banjir, bahkan banjir yang cukup lumayan juga, Mak ya. Nah, tentunya ini mau tidak mau dikaitkan ke, di samping persoalan curah hujan dengan cuacanya, tentu juga ini persoalan kemampuan alam itu sendiri untuk menampung hujan itu ya, Mak ya, yang sudah tidak seimbang lagi barangkali, tanda kutip, sehingga meluaplah mereka menjadi banjir dan dikikislah tanah-tanah menjadi longsor gitu, Mak. Dan ini tentunya ya jauh-jauh hari sebelumnya kita pasti sudah belajar juga bagaimana peran menjaga alam ya untuk mencegah banjir dan longsor ini. Namun ya realitasnya hari ini seperti itu, Mak. Iya. Seperti apa alam kita ya kita saksikan aja sendiri, Mak, hari ini. Nah, namun di balik itu tentu kita tidak pengen berlarut-larut dalam kondisi alam seperti ini yang mengakibatkan banjir dan longsor ini, Mak. Kita juga pengen cari tahu nih dari pendekatan budaya ya, terutama budaya Minangkabau. Minangkabau itu terkenal dengan alamnya indah ya, Mak. Dari dulunya terkenal alamnya indah sekali, Mak. Dan tentunya ini berhubungan juga dengan bagaimana cara menjaga, cara mengolah alam itu sendiri, Mak. Sehingga terwariskanlah alam Minangkabau seperti hari ini, hari sebelumnya begitu loh. Nah, ada nggak, Mbak ya, katakanlah kearifan lokal yang diwariskan dari nenek moyang kita tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan alam itu, menjaga alam itu, melestarikannya, sehingga ketika alam itu diperhatikan dengan baik, tentu dia juga akan memberikan kebaikan buat kita dan itu sebaliknya. Baik, Mak Tuanku, kita barangkali mengawali di situ saja, Mak. Bagaimana pandangan Mak Tuanku ya tentang kearifan lokal orang Minangkabau dalam melestarikan alam ini. Silakan, Mak. Terima kasih, Bang Adit. Iya, kita prihatin juga beberapa daerah di negeri kita di Indonesia sedang ditimpa bencana yang ya sebenarnya bukan bencana alam gitu, bencana karena manusia belum bersahabat dengan alam. Oh, gitu ya bahasanya. Iya, ada banjir di mana-mana, ada longsor. Iya, kalau Minangkabau
awal sekali mendirikan masyarakatnya sudah menyatakan bahwa alam itu sesuatu yang harus dipelajari sungguh-sungguh, diikuti sungguh-sungguh. Maka dikatakan di Minangkabau filosofi terpenting itu adalah alam tak kambang jadi guru. Alam yang terkembang ini, alam yang tersebar ini harus dijadikan guru. Artinya apa? Orang Minangkabau itu belajar terus-menerus dengan perilaku alam. Tidak bisa dikatakan bahwa alam itu yang akan kita taklukkan. Orang Minang tidak mau menaklukkan alam. Orang Minang tidak akan mengalahkan alam. Karena orang Minang berguru kepada alam. Tidak mungkin seorang murid akan mengalahkan apalagi menaklukkan alam gurunya. Itu sudah durhaka barangkali. Jadi dengan filosofi alam tak kambang jadi guru, sebenarnya orang Minang sudah menyatakan dirinya bahwa alam itu sesuatu yang sungguh-sungguh harus dipelajari, harus dihormati. Nah, mungkin selama ini yang belum dijadikan pegangan adalah menghormati alam. Guru itu harus dihormati kalau ingin mendapatkan pelajaran yang paripurna. Jadi orang Minang berguru kepada alam sehingga meletakkan alam itu sebagai dasar filosofi kehidupan. Tidak boleh diperlakukan alam itu sebagai bawahan yang akan diatur seenak keinginan kita manusia. Nah, filosofi pertama itulah yang dikembangkan oleh nenek moyang orang Minangkabau, bahwa alam harus dipelajari, harus dihormati. Nah, maka alam itu bukan sesuatu yang akan diperlakukan semena-mena. Maka ada batas-batas perlakuan kepada alam. Maka kemudian lahirlah beberapa aturan bahwa ada bagian alam itu yang tidak boleh diganggu-gugat. Dia dinyatakan sebagai benda larangan, baik itu berupa hutan, baik berupa sungai, berupa banda, berupa lubuk, dinyatakan dilarang untuk diganggu, bahkan untuk memasukinya pun hanya orang-orang tertentu yang boleh. Lahirlah aturan tentang rimba larangan, lubuk larangan, banda larangan, dan seterusnya. Nah, begitu cara orang Minang untuk membatasi perilaku manusia yang kadang-kadang semena-mena. Begitu Bung Adit, dengan filosofi itu, maka ada antisipasi agar ada ya kesiapan kita kalau alam itu sewaktu-waktu mengalami terpaan hujan yang terlalu berat, dia bisa menampung air, tidak langsung meluncurkannya ke tempat kita. Maka wilayah-wilayah untuk digarap pun dibatasi. Tidak semua wilayah harus di bawah kendali manusia. Ada wilayah yang tetap dibiarkan lestari seperti rimbo larangan dan lubuk larangan, banda larangan segala macam. Begitu sementara Bung Adit, dengan filosofi itu kita ya mengurangi terpaan kalau ada yang berlebihan turun dari langit. Ya, lanjut Bung Adit. Baik, terima kasih Mak. Dan menarik Mak, ketika dari awalnya kita sudah sudah mematok ya kalau bagi orang Minang sesungguhnya alam itu adalah guru Mak ya. Dan ketika kita merusak alam berarti kita mencederai guru kita sendiri Mak, gitu ya Mak ya. Iya, lebih tinggi dari itu tidak menghormati alam berarti tidak menghormati guru. Dan itu durhaka. Baik. Nah, dan memang realitasnya logikanya akan terjadi seperti itu Mak ya. Ketika alam dirusak, ya udah dia juga akan mendatangkan kerusakan buat manusia itu sendiri Mak. Dan sebaliknya ketika alam diperlakukan dengan penghormatan, diperlakukan dengan kasih sayang, dia juga akan dengan sayang. Begitu buktinya ya oksigen bisa di supply gitu ketika hutan dipelihara gitu ya Mak ya. Tapi ketika hutan dia ditebang-tebangi semua ya udah karbon dioksida merajalela gitu. Baik. Bung Adit. Iya Mak. Iya, menarik dengan pernyataan Bung Adit tentang oksigen.
Dunia baru beberapa puluh tahun menyatakan bahwa hutan itu penting untuk cadangan oksigen. Nah, orang Minang belum mengerti oksigen ketika menyatakan ada bahagian hutan itu yang dilarang diganggu. Ya, entah dari mana filosofi itu didapat, sehingga hutan itu tetap lestari sebagai cadangan oksigen. PBB baru menyatakan cadangan oksigen itu sekitar tahun 1980-an. Orang Minang sudah menyatakan hutan larangan itu sudah ratusan tahun yang lalu. Hutan larangan tentu saja untuk cadangan oksigen antara lain. Begitu Bung Adit. Baik, Mak. Terima kasih. Memperkuat ini keyakinan kita kalau nenek moyang Minangkabau itu betul arif ya terhadap kondisi lingkungannya gitu ya, Mak. Nah, saking arifnya, Mak, saya yakin juga nih pasti ada filosofi barangkali tentang kebencanaan sehingga beliau para nenek moyang kita itu begitu mewanti-wanti agar tidak terjadi bencana itu, Mak. Ada nggak ya filosofi, Mak? Iya, ada rentetan kalimat petatah petitih bunyinya begini. Kok karuh ayah dilia? Jangan yang di muara saja yang diselesaikan. Kok karuh ayah dilia tapai jajak kaulu, carilah dima ko gajah menyebarang dima ko tabiang nalah runtuh. Nah, di sana ada pernyataan bahwa kalau terjadi sebuah bencana, kita tidak hanya menyelesaikan masalah bencana itu, tapi kita juga harus menelusuri kenapa terjadi bencana itu. Oh, itu yang disebut dengan kalau karuh aidilia, atasnya apa tidak? Cari tapai jajak kaulu, dijalani ke hulunya. Kalau di muara sungai itu keruh, jangan katakan muara itu yang bersalah. Periksa dulu ke hulu sungainya. Jangan-jangan ada gajah yang menyeberang. Gajah yang menyeberang di sini artinya perilaku penguasa. Penguasa itu dalam arti besar atau dalam arti kecil. Perilaku penguasa yang menyebabkan air itu keruh. Di mana tabiang nala runtuh? Tabiang yang runtuh artinya di mana aturan yang tidak lagi dilaksanakan. Kalau aturan sudah tidak dilaksanakan, maka terjadilah keruh di muara itu. Kok kalau haya dilihat apa ijajak kaulu di mako gajah menyebarang di mata tabiang nala runtuh. Gajah menyebarang itu personifikasi ada pemimpin dalam arti yang besar atau yang kecil sudah melanggar aturan. Kalau tabiang yang runtuh, aturan itu sudah diabaikan. Begitu Bung Adit. Iya, menarik sekali, Mak. Berarti memang ada ya, Mak ya. Kata pusako istilahnya kalau di Minangkabau itu ya, Mak. Ya, kata-kata pusaka yang mengisyaratkan bagaimana kita memandang sebuah bencana gitu ya, Mak ya. Artinya ketika tadi bencana ya jangan pertanyakan apanya saja sepertinya kalau teman menangkap gitu ya, Mak ya. Jangan apanya saja, jangan kenapanya yang kelihatan di alam saja gitu ya. Tapi kenapa alam itu sampai seperti itu? Mungkin itu barangkali apanya ya, Mak ya. Kok ada gajah nan mengaruh gitu ya. Kok ada gajah nan melinteh gitu ya, Mak ya. Artinya ketika gajah masuk sungai ya udah keruh semuanya gitu ya, Mak. Baik. Nah, dan menarik begitu saya melihat di sini dalam pituah tadi mah ada dua ya, pertama gajah, yang kedua tebing. Jadi ada personifikasi dari manusia itu sendiri dengan kekuasaannya dan dengan perilakunya yang membuat alam itu rusak. Dan yang kedua barangkali memang aturan tabiang itu mungkin Mama jelaskan tadi mengisyaratkan sebuah aturan yang sudah tergerus gitu ya, Mak ya. Jadi ketika manusia dengan kekuasaannya sudah ya katakanlah semau gua, kemudian aturan tersebut sudah tergerus ya akibatnya alam bakal ya seperti karuh di hilia tadi, bayangan seperti itu, Mak ya. Oke, baik. Nah, kemudian dalam menyikapi itu bagaimana juga nih nenek moyang kita, Mak? Apakah itu cikal bakal maka lahirnya banda larangan ataupun rimbo larangan itu, Mak? Betul sekali Bung Adit. Jadi banda larangan, hutan larangan, lubuk larangan itu masih ada, sebagian besar nagari masih memiliki itu. Ada tambahannya nanti ada ulayat. Ulayat itu ada hutan ulayat, ada tanah ulayat. Nah, itu artinya cadangan. Ulayat itu tidak boleh dihabiskan. Cadangan itu tidak boleh dihabiskan. Jadi makanya di Minangkabau itu
ada pesawahan, pasti ada di atasnya hutan larangan. Tidak boleh semua bukit dijadikan kebun, jadi gundul, jadi para, tidak bisa. Harus ada bahagian di atas pesawahan itu yang jadi hutan larangan. Harus ada bahagian sungai itu yang dijadikan lubuk larangan. Nah, lubuk larangan misalnya Bung Adit, masih banyak itu di daerah Minangkabau, baik di Pasaman, di Agam, di 50 kota, masih banyak lubuk larangan. Lubuk itu bahagian sungai yang tidak boleh diganggu isinya. Nah, antara lain apa? Itu menjadi reservoir air, kemudian menjadi tempat pembibitan ikan. Jadi ikan di lubuk larangan tidak boleh diambil, hanya ada masa tertentu ketika penjaganya dikatakan Pangkatu Banda itu, atau Pangkatu Kubu, ada tokoh masyarakat yang diberi hak menjadi penentu kapan akan dipanen ikan lubuk larangan misalnya begitu. Itu cadangan. Cadangan itu bukan hanya cadangan untuk makanan, tapi juga cadangan untuk air, lubuk larangan. Hutan cadangan untuk resapan air, dan cadangan untuk bibit. Jadi tidak boleh hutan larangan itu diambil pohonnya, kecuali hanya hal-hal penting ketika yang memelihara hutan larangan itu biasanya Pangkatu Nagari atau Pangkatu Kubu atau Pangkatu Banda untuk penghulu yang mengawasi penggunaan saluran air. Nah, pertanyaan Bung Adit tadi, apakah dari sana lahirnya ketentuan lubuk larangan itu? Iya, secara keseluruhan di Minangkabau ada kesepakatan bahwa alam itu dibagi dalam beberapa kepentingan, bukan hanya untuk kepentingan manusia. Termasuklah di sana ada hutan larangan, ada lubuk larangan. Nah, kemudian ada bahagian untuk manusia, yang datarnya untuk perumahan, yang lerengnya untuk kebun atau para ditanami apa. Kemudian pemanfaatan tanah itu pun harus menjaga kondisi. Alhamdulillah sejak saya hidup yang sudah lebih 60 tahun ini, belum pernah terdengar sawah di lereng bukit di Minangkabau itu yang sampai longsor. Iya. Kenapa? Karena ada mekanisme membuat sawah di lereng bukit, sawah yang bertumpak-tumpak itu ada ketentuannya. Ada aliran air yang harus dijaga, ada mata air yang harus dijaga di dalam hutan larangan. Nah, itu ada dalam aturan Tambo Nagari masing-masing. Bahwa lubuk larangannya ini dijaga oleh penghulu tertentu, dan hutan larangan dijaga oleh penghulu tertentu. Nah, itu yang dikatakan tadi tabiang dan gajah tadi. Tabiang itu harus tetap utuh, gajah itu jangan menyeberang atau jangan melanggar aturan, supaya tidak karuh di hilir nanti. Begitu, Bung Adit? Iya. Kalau gajah udah semuanya masuk sungai ya udah. Iya, air untuk kehidupan jadi keruh Air tentunya. keruh, Kalau ya. Jadi kotor lah ya. gajah ini yang sudah Iya. menabrak aturan. Baik, Mak. Kemudian kalau kita lihat dari jabaran Mak tadi, Mak, kalau ada hutan larangan, kemudian rimbo larangan ya, Mak, kalau di Minang ya, Mak ya. Rimbo larangan, Rimbo larangan dan ya, ada lubuk larangan, lubuk larangan, banda larangan gitu ya, Mak, banda ya. larangan. Ya. Ya. Kemudian, nah apakah itu tuh memang di ini, Mak, di ketetapannya itu dijatuhkan atau diketepalukan atau ditetapkan oleh penghulu hasil dari rapat Mak gitu, Mak? Iya, pendirian Nagari itu, Bung Adit masih ingat ketika kita bicara Tambu dulu, Iya. Nagari itu diawali dengan adanya 4 suku. Iya, betul. Kalau sudah ada 4 suku, mereka bersepakat mendirikan Nagari. Nah, pendirian Nagari itu dalam Undang-Undang Nagari termasuklah itu. Nah, termasuk yang pertamanya sekali adalah Babalai Bamusaji.
Balabuah Batapian, Oh, Balubuak larangan, Barimbo larangan, oh gitu ya. Bapandam Bapak kuburan. Itu ada aturan undang-undang Oh gitu. isi nagari. Mm-mm. Nah, nenek moyang itu sangat menyadari bahwa alam ini tidak bisa semuanya untuk manusia. Harus ada cadangan untuk alam yang berbeda, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan. Itu harus diberi ruang untuk hadir di nagari. Oh, gitu. Jadi, Maka tidak ada nagari itu yang 100% hanya isinya pemukiman, tidak. mm-mm. Tidak ada nagari itu yang 100% hanya untuk sawah saja, tidak. Harus ada bahagian untuk hal-hal cadangan itu. Namanya ulayat nagari, namanya hutan larangan, namanya banda larangan atau lubuk larangan. Nah, Begitu ya, Mak, ya. kalau itu sudah berkurang, apalagi sudah habis, nah tunggulah akan datang Bencana. serangan alam nantinya. Mm-mm. Begitu, Bung Adit. Iya, berarti memang kalau begitu apa ya, kesadaran alam ini dari awal nagari terbentuk ya ternyata Mak ya udah diundangkan gitu ya, udah dijadikan sebuah persyaratan kalau istilah sekarang nih ya Mak ya. Ada Betul, betul. ada barimbo larangan, balubuk larangan. Jadi, waduh luar biasa. Jadi, kasarnya ketika satu tempat itu tidak ada lubuk larangannya dan rimbo larangannya, maka belum jadilah tempat itu menjadi nagari. Gitulah kasarnya, Mam ya. Iya, mereka merasa kurang. Ya sama Hmm, saja ketika nagari itu belum 4 sukunya, iya, iya, iya. dia belum diakui sebagai nagari. Baru 2 Hmm, suku yang berdiri di sana. Mereka belum bisa mendirikan nagari, belum ada pengakuan dari tetangganya. hmm, Kemudian kalau sudah 4 suku, mereka harus melengkapi prasarananya. Ada prasarananya balai adat dan musaji. Kemudian apa lagi? Mereka harus punya sarana umum, balabuah, batapian. hmm, Ya, ada tempat keramaian, ada tempat untuk ya pertemunya masyarakat. Kemudian harus ada cadangan. Cadangan itulah yang ulayat, cadangan itulah yang larangan, limbo larangan, lubuk larangan, dan banda larangan tadi, banda buatan. Bahkan dalam nagari-nagari itu ditunjuklah para penghulu yang akan menjadi pengawas penggunaan semuanya itu. Dinamakan dia pangkatu banda. Ada oh gitu. pangkatu kubu. Oh. Ya, pangkatu itu jabatan dalam eh, kerapatan adat. Jadi Ya, pangkat tuo itu pangkat kubu itu diambil dari penghulu juga ya? iya. Jadi para Oh. penghulu itu ada yang pangkatu nagari, dia menjadi Hmm. tokoh yang dituakan di nagari. Kemudian ada Hmm. pangkatu kaum. Hmm. Kalau di kaum dia yang tetuanya. Hmm. Ya. Kemudian kalau nagari itu kotopiliang, mereka membuat struktur pucuk bule. Pucuk bule itu semacam presidium. Hmm. Nah, ada presidium, ada pangkatu nagari yang mengawasi kehidupan nagari atau mengatur kehidupan nagari, ada pangkatu kubu untuk menjaga keamanan, ada pangkatu banda untuk mengatur penggunaan saluran air, drainase, dan cadangan air dari limbo larangan. Jadi diambil dari penghulu ya dia. Nah, yang terjadi setelah berjalannya waktu yang panjang, fungsi-fungsi itu diambil alih sebagian besar oleh pemerintahan. Misalnya untuk banda larangan, pangkatu banda sudah digantikan oleh dinas pengairan misalnya. Sehingga untuk membuat saluran irigasi tidak lagi gotong royong masyarakat, tapi sudah dari APBN, APBD Itu ya. yang mengerjakannya dinas pengairan. Nah, kemudian hutan diambil alih oleh dinas kehutanan. Kehutanan itu ya. Ya. Sehingga hutan larangan yang mengawasi sekarang polisi hutan, dinas kehutanan atau menteri kehutanan. Kalau di Minangkabau, di tiap nagari itu ada pangkatu kubu yang mengawasi penggunaan hutan larangan, pemanfaatannya. Nah, tapi karena sudah menyatu dengan Republik Indonesia, itu hampir tidak bermanfaat lagi.
Maka para penghulu itu ya gelarnya ada, tapi mereka tidak punya lagi kekuasaan untuk mengatur itu. Di sebagian ya, tapi sebagian negara masih ada yang mengapresiasi keberadaan beliau itu. Begitu Bung Adit. Ya, sepertinya belakangan ini Mak kan apa ya sedang gencar-gencarnya juga Mak mensolusikan sebuah persoalan melalui kearifan lokal gitu ya Mak ya, kalau nggak salah gitu Mak. Iya. Ya, bahwa seperti katakanlah umpamanya dalam dunia pendidikan pun ya kita didorong untuk kembali kepada kearifan lokal gitu ya. Kemudian juga dalam mitigasi bencana kita juga dilakukan mitigasi pendekatan kearifan lokal itu kalau nggak salah kan Mak ya. Nah, jadi sebenarnya tidak salah juga ya Mak ya kalau fungsi-fungsi dari para tetua-tetua dalam masyarakat adat itu dia coba difungsikan kembali ya mungkin lebih menyentuh gitu ya Pak Tuanku. Ya, baik. Betul Bung Adit. Ada aturan dalam Katu Pusako bunyinya begini. Karimbo babungo kayu, kasawah babungo padi, kalawi babungo karang, ketambang babungo meh, kasungai babungo pasia. Pernah Bung Adit dengar itu ya? Itu artinya apa? Bahwa hasil dari hutan, hasil dari sawah, hasil dari apa yang dilakukan nelayan di laut, hasil tambang sekalipun, itu ada bahagian untuk para penghulu yang menjadi pengawas di sana. Gitu ya, ya. Nah, penghulu itu nanti dia punya barisan namanya dubalang. Perangkat penghulu itu kan ada penghulu, manti, malin, dubalang. Nah, itulah yang sebenarnya punya kesempatan untuk memelihara kembali aset-aset nagari yang ya mungkin sebahagian sudah diambil alih oleh penambang liar misalnya, atau penebang liar di hutan. Atau pembakar hutan. Kalau nagari masih ada kerapatan adatnya, kenapa tidak dihidupkan itu kembali? Nah, sehingga hutannya bisa kembali dipelihara oleh nagari, sawahnya kembali dikelola bersama oleh masyarakat nagari. Kalawi babungo karang, katambang babungo ameh, ke sungai babungo pasia, karimbo babungo kayu. Jadi yang diambil hanya bunganya. Bunga itu hanya ya bahagian-bahagian yang tidak akan merusak sistem. Tidak dihabiskan. Iya, iya. Jadi kalau umpamanya hutan, umpamanya pengairan atau irigasinya dan juga apa ya mata airnya, sumber airnya dijaga oleh orang nagari itu sendiri, artinya ketika terjadi masalah tengah malam itu bisa diselesaikan juga gitu ya Mak ya. Iya, dalam waktu yang singkat. Atau singkat bisa diselesaikan gitu ya Mak ya. Barangkali BNPB bisa menggali kembali ini sehingga tidak perlu BNPB yang harus pontang-panting dari Padang untuk menghadapi itu. Atau untuk penanggulangan bencana itu kalau terpusat, masyarakat belum berdaya, masyarakat tentu menunggu dari pusat terus. Lama penanganannya. Tapi kalau diberikan kepada nagari, berarti ketika terjadi mereka langsung bereaksi untuk menghadapi itu. Baik Mak, kita kembali ke kearifan lokal kita Mak, kearifan lokal pelestarian alam ala Minangkabau. Wah, topiknya nih pakai ala ini Mak. Pembauran ini ya. Pembauran dengan modernisasi Mak. Jadi kita bicara tradisional tapi ya dalam bingkai modernisasi Mak. Baik, pelestarian alam ala Minangkabau. Nah, tadi dikatakan bahwa disebabkan alam itu merupakan ya katakanlah guru, kemudian sumber kehidupan bisa dikatakan itu ya Mak ya bagi orang Minangkabau, dan sumber ekonomi juga, kemudian sumber ya, apa ya sumber kehidupan juga tadi ya. Nah, sehingga alam harus dilindungi kan gitu Mak, alam harus dilindungi. Dan saya jadi ingat Mak waktu saya KKN katakan kenapa ya kami seluruh nih Mak ya, kenapa ya
babi hutan sama babi itu kok susah kali ya banyak kan gitu ya Mak ya. Ya karena mereka tuh kamu usir, kamu lawan. Coba kalau ajak bersahabat katanya. Gitu ya, Mak. coba coba kalau kamu ajak bersahabat, mungkin nggak mungkin dia mengganggu sahabatnya kan gitu ya, Mak. Tapi ini tersiratnya luar biasa juga, Mak. Artinya kalau kita bawakan ke alam, kenapa alam menjadi seperti ini? Alam menjadi ganas ya karena kita tidak maunya bersahabat ya. Nah, apakah pendekatan seperti ini perlu juga, Mak, di Minangkabau, Mak? Iya, mungkin yang perlu kita kampanyekan orang Minangkabau bukan hanya bersahabat, tapi Nah, menghormati, mhm, menghormati alam. menghormati alam. Bayangkanlah guru, bagaimana kita menghormati guru. Iya, 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 iya. Kalau bersahabat itu kadang-kadang ada eksploitasi juga. Oh iya, iya, betul, betul, betul. Ya, Ada ini eks, sahabat kita ini ya iya, kita iya, pakailah kekayaannya, iya, eksploitasi sepihak, Mak ya. eksploitasi sepihak. Iya, Tapi iya. kalau guru Perlu di sana posisinya lebih menghormat, tinggi, kalau dihormati ya. dihormati, Mhm, dijaga, harga dirinya dihormati, dijaga. betul. Barangkali filosofi alam takambang jadi guru ini kita jabarkan bersama. Iya, iya. Alam itu bukan hanya sahabat, alam Mhm, itu guru kok. betul, Yang betul. harus dihormati, dijaga. Mungkin dia sudah tua, mungkin dia sudah tidak terlalu kuat lagi karena banyak di sekitarnya yang akan menyerang dia. Mmm, Tapi karena dia guru, kita jagalah bersama. Kita hormati. iya, iya, iya. Dialah yang memberi, ya tadi kita bicara hanya sumber ekonomi. Ternyata kemudian PBB menyatakan hutan itu bukan sekedar sumber ekonomi, sumber oksigen. Iya, 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 betul. Nah, bagaimana kita menghormati? Itu Baik. yang barangkali perlu kita tingkatkan Mhm, kampanyenya ya. Orang Minang menghormati gurunya. mhm, mhm. Sehingga alhamdulillah sekian kali bencana yang terjadi di nagari itu eh, relatif cepat bisa dipahami dan dihadapi oleh masyarakat. Tidak Mhm, berlarut-larut. mhm. Rasanya banjir di Minangkabau hampir tidak ada yang berlaku dalam waktu yang panjang. Iya, Dalam iya, waktu iya. singkat bisa diselesaikan. Mhm, mhm. Longsor dalam waktu singkat bisa diselesaikan. Kenapa? Karena lebih cepat dipahami. Mhm. Sebab bencana alam bukan hanya ditangani, yang paling penting pertama itu saya pikir dipahami dulu. Dipahami Ini ya. apa yang terjadi? Betul, betul, Kalau betul. kita sudah paham yang terjadi, Mhm. penanganannya akan lebih bisa dikendalikan. Betul. Tapi kalau kita tidak bisa memahami apa yang terjadi, Mhm. ya saya sedih juga melihat beberapa provinsi sekarang menghadapi banjir, Mhm. itu kehilangan akal. Akan diapakan, akan bagaimana ini air yang sudah melimpah ruah ini. Mhm, mhm. Karena kita tidak memahami lagi apa yang terjadi. Kalau Mmm. sudah tidak memahami apa yang diajarkan guru, ya ujian yang dihadapi makin berat. Kan Mhm. begitu kalau Mhm. sekolah. Mhm. Iya, iya. Baik, Yang baik. sudah diajarkan bertahun-tahun oleh guru tidak ada yang kita pahami lagi. Ketika ujian datang, kita jelas kelabakan dan sering tidak lulus dalam ujian itu. Nah, Mhm. alam juga karena dia guru bagi orang Minang, ujian itu dihadapi dan relatif bisa cepat dihadapi. Begitu, Bung Adit. Iya, baik, Mak, luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, Mak, saya mencoba meneropong ke masa silam ya. Begitu bahasa pujangkanya barangkali. Saya cuma membayangkan, saya pernah di masa silam, bagaimana persoalan penataan ruang. Nah, ini, Mak. Betul. Saya salut juga nih, Mak. Bagaimana kearifan nenek moyang kita tentang tata ruang, ya, penataan Ya, ruang. Ketika tadi Mak mengatakan bahwa di nagari itu harus ada ba, 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 Saji itu ya, Mak ya. Pembandai Bamusaji, Bawa aja mau saji, Balapul, kemudian Batapian, Barimbo Larangan, Babanda Larangan. nah bayangkan, Mak, Ya, betapa banyaknya unsur-unsur fasum, katakan demikian ya, fasilitas umum, fasilitas bersama betul. yang harus ada dalam satu nagari. Sementara nagari itu tidak terlalu besar juga saya pikir gitu ya. Mungkin ya kalau Betul. jatuhnya kalau hari ini mungkin kelurahan lah gitu ya, Mak ya. Kelurahan gitu Ya, ya. ya. Nah, atau paling tinggi besarnya kecamatan. Tapi begitu lengkap kompleks di sana.
ada pasar Ya, juga, pasar ya. ada sumber ekonomi juga, ada sawah juga, ada padang perkebunan juga setiap nagari, bayangkan gitu loh. Ini gimana nih penataannya? Saya luar biasa. Artinya tata kelola daerahnya luar biasa nenek moyang kita masa lalu Mak, ya kalau begitu. Begini Bung Adit, Hmm. jadi nagari itu mungkin saja dia berada di tempat yang tidak ada hutan. Maka Hmm. mereka melakukan apa namanya ya, semacam kerjasama kolaborasi dengan negeri yang bersebelahan. Oh gitu. Maka ada nagari itu yang bersaudara. Hmm, hmm, hmm. Badung sana. Iya Ya, iya saya iya. mendapat data ya hasil penelitian. Mayoritas nagari di Minangkabau itu Badung sana. Artinya apa? Oh. Ada nagari yang dua sekaligus disebut, tidak dipisah-pisah. Heeh. Kita bisa sebut banyak sekali itu ya. Heeh. Basolo, Basilayo, Batiku, Bapariaman, Hmm. Bakuranji, Bakoto Tengah. Itu contoh nagari-nagari yang Badung sana ya. bersaudara. Oh. Di sana mereka berbagi fasum yang tadi yang kata Bung Adit kan Iya iya terbatas. iya iya Nagarinya iya. kecil. Mm-mm. Harus ada rimba larangan, harus ada Iya. banda larangan. Mm-mm. Sementara dia tidak punya bukit. Iya iya. Maka mereka menggunakan kesepakatan atau kolaborasi, ya rimba larangannya bersama. Ada Hmm. nagari rimba larangan itu empat nagari yang memiliki. Mm-mm. Rimba larangannya cuma Nah, satu, tapi yang memilikinya empat nagari. nah sementara Nah, kalau di rimba itu berada di apanya di dia geografisnya di satu nagari Mak ya. Tapi kok mau juga iya, diberikan ke negara lain ini Mak? iya, ya agar nagari itu memang memiliki rimba juga, maka mereka kolaborasi dengan negari tetangganya untuk memiliki rimba larangan bersama. Begitu. Gitu. Jadi yang menjaganya empat nagari. Empat negari jadinya. Itu di daerah Dale banyak nagari yang berempat memiliki rimba larangan, memiliki banda larangan. Oh ini banda Oh larangan gitu. sampai nagari begitu. Oh gitu. Ini hutan larangan sampai nagari. Karena kan tidak semua nagari itu mempunyai bukit atau tempat yang bisa dijadikan rimba. Mm-mm. Nah Apakah itu kearifan bersama mereka. mm-mm. Nah, di sana mereka juga melakukan kolaborasi untuk Iya betul. Baik. Sepertinya suara Mama terputus ke studio. Mhm. begitu Bung Adit. Jadi Iya. Mm. barangkali Bung Adit tahu di Minangkabau itu banyak pasar serikat. Betul, Ya. betul, betul, betul. Nah, Mm-mm. kenapa? Syarat harus punya pasar itu bagi sebuah nagari dekat dengan nagari lain. Hmm. Boleh bahwa Bukit Tinggi itu adalah pasar syarikat 40 nagari. Iya, Bukit Tinggi kota orang agam kata orang ini Mak ya. Bukit Tinggi Kota Orangagam Iya, dan iya. ada monumennya Bung Adit. Heeh. Monumennya Janjang Ampe Puluh. Oh, itu tuh ya Mak ya. Janjang Ampe Puluh itu monumen syarikat 40 nagari yang Nagari. mendirikan pasar. Oh, Begitu Bung Adit. gitu. Luar biasa. Jadi fasilitas umum itu bisa dimiliki bersama oleh beberapa nagari. Mm-mm. Agar syarat nagarinya terpenuhi. Oh, begitu, begitu. Kecuali tentu saja balai adat ya. Balai Heeh. adat itu biasanya masing-masing negari punya. Hmm. Musaji masing-masing punya. Hmm. Tapi kalau sudah rimbo larangan, mereka kolaborasi. Hmm. Banyak negari yang kolaborasi itu. Ya, ya, ya. Rimbo larangan, banda larangan, lubuk larangan itu mereka kolaborasi. Sehingga dikatakan, oh ini rimbo larangan sekian negari ini. Begitu. Mereka jaga bersama untuk kepentingan bersama. Hmm. Begitu, Pak Adit. Baik. Kemudian dari tadi kita sudah menyebut mengungkapkan kata-kata larangan, Mak ya. Rimbo Ya, larangan, lubuk larangan, gitu, Mak ya. Banda ya. larangan. Nah, kira-kira larangannya sampai seperti apa, Mak, yang diajarkan nenek moyang kita dulu, Mas? Untuk apa larangan itu? Apakah sekedar untuk tidak diambil atau dieksplorasi hasilnya, atau larangan juga nih untuk tidak dibuka jadi satu rumah pun umpamanya pemukiman kalau kita butuh gitu ya, atau untuk apalah keperluan umum juga kalau umpamanya di sana
kita juga butuh sesuatu untuk kepentingan umum, boleh buka atau tidak gitu kan? Gimana Mak larangannya waktu itu? Iya, itu menarik Bung Adit. Jadi Hmm. ada larangan, ada ulayat. Kalau Iya. larangan itu memang tidak boleh beralih statusnya, ya, Hmm. tidak di eh, tidak diinginkan oleh nenek moyang itu dialihkan statusnya. Kenapa? Karena itu sumber mata air atau sumber oksigen kata PBB kan. Iya, iya, iya. Maka rimbo larangan itu tidak boleh dirubah statusnya, banda larangan juga tidak boleh dirubah statusnya. Mm-mm. Apa yang bisa diambil dari mereka cuma bungonya. Gitu. Karimbo bungo kayu, kalau bungo karang yang tadi itu hanya Oh. bahagian-bahagian tertentu yang boleh dimanfaatkan. Oh, berarti Nah, masih. yang bisa berubah status itu ulayat. Hmm. Ulayat Hmm. nagari bisa dirubah statusnya menjadi pasa, bisa dirubah statusnya jadi pemukiman. Oh, gitu. Bahkan untuk pemukiman pun, Bung Adit, itu Mm-mm. dibatasi. Mm-mm. Sebenarnya orang Minangkabau tidak mengizinkan membuat pemukiman itu di tempat yang rawan. Maka Hmm. tata guna lahannya menentukan bahwa non-data untuk perumahan. Hanya yang datar yang boleh untuk perumahan. Hmm. Kayak yang lereng itu untuk apa? Untuk tanaman tua. Yang Mm-mm. bancah tidak boleh untuk perumahan. Yang bancah itu untuk sawah. Gitu. Jadi ada tata guna lahan yang tidak boleh dilanggar. Nah, kalau sudah larangan, nah ada ketentuan jangan berubah status dia. Kalau sudah hutan jangan dijadikan villa lah, Iya, iya. kira-kira begitu. Baik, 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 baik. Nah, dan artinya kalau itu memang kita dijalankan sampai sekarang berarti masih akan tetap terjaga gitu ya, Mak ya? Alhamdulillah, Bung Adit, Mm-mm. saya dapat data masih sekitar 50-60% rimbo larangan yang milik nagari itu masih Terjaga. dijaga oleh nagari. Alhamdulillah ya. Yang tidak milik nagari itu Nah, sudah berubah statusnya menjadi tambang segala macam. iya, 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 iya. Ya, masih separuh lah. Kalau rimbo larangan milik nagari masih separuh yang dijaga. Soal Mm-mm. cara menjaganya pun bermacam-macam, Bung Adit. Mm-mm. Cara menjaga pertama dalam struktur fungsi para penghulu, Mm. pangkat tuo nagari dan pangkat tuo kubu tadi, Iya. ya, itu yang menjaga. Kemudian ada dijaga dengan tuturan. Mhm. Tuturan itu pelajaran kepada anak-anak agar tidak mengganggu hutan. Sampai ada legenda segala macam. Legenda itu kan sastra lisan untuk membuat persepsi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengganggu rimbo larangan. Nah, lahirlah yang dikatakan legenda-legenda rimbo tertentu agar apa? Agar generasi muda tidak semena-mena mengganggu hutan itu. Jangan masuk ke rimbo itu dengan segala apanya tuturan-tuturan legenda ya. Legenda itu bukan satu yang benar, tapi cara nenek moyang untuk mengatur tingkah laku anak cucunya agar tidak merusak tatanan alam. Apakah contohnya bisa dikatakan ini, Mak? Saya pernah dengar ada istilah Bukit Tamun Tulang, umpamanya gitu, Mak. Apakah kan juga banyak cerita di sana itu, Mak? Di Bukit Tamun Tulang itu Iya, bagaimana? Apakah itu juga salah satu legenda yang menggambarkan sebuah penjagaan apa tadi alam tadi di sana? larangan tadi. Larangan ya. Iya. Gitu. Ya, untuk menjaga itu dengan berbagai cara nenek moyang memberikan pagar untuk rimba itu. Mm-mm. Jadi pagarnya bukan pagar beton atau pagar besi, tapi pagar pikiran. Mm-mm. Nah, diberi struktur pemimpin adat yang mengawasi, diberi pagar pikiran agar masyarakat tidak masuk ke hutan itu dan semena-mena. Dan kepada generasi selanjutnya, jangan mengganggu hutan itu karena dijaga oleh ruh nenek moyang segala macam lah. Iya, 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 Atau iya. dijaga oleh harimau tertentu. Hmm. Itu kan legenda untuk menjaga agar eh, apa cadangan atau reservoir itu tidak eh, cepat rusak agar Jadi tetap jadi bertahan. memang memang ditemukan kalau cerita-cerita itu atau ya katakanlah kabar-kabar yang mengatakan kalau hutan ini atau rimbo ini dijaga oleh ya katakan semuanya inya itu semacam itu memang Iya, mitos tuh mak ditemukan mak. mitos
sastra lisan untuk menjaga itu. Oh Bung gitu. Adit mungkin sering jalan ke daerah Pariaman atau ke daerah Pasaman, Iya, iya. menemukan banda larangan, Iya, iya. banda uduhan. Heeh, Nah, heeh. jangan ambil ikan di banda ini, nanti sakit perut. Iya, 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 iya. Ya, itu kan legenda, mitos. Ah, Sebenarnya apa? Cadangan di banda itu, di Lubua itu jangan diambil semena-mena. Ada waktunya nanti ketika Pangkatu Nagari atau Pangkatu Banda itu mengatakan, ayo kita panen. Maka hmm. ikan di Lubua itu bisa dipanen bersama oleh masyarakat, dimakan. Oh, itu yang yang bungo tadi, Mak ya? Nah, itu bunganya. Ah, gitu. Jadi ada masa-masa ketika ikan di Lubuk Larangan itu Mm-mm. dibongkar dan dipanen bersama oleh masyarakat. Mm-mm. Tapi kalau tiap hari orang rame-rame mancing di sana, maka Iya. cadangan ikan itu akan habis. Baik, baik, baik. Dibiarkan dalam masa periode tertentu ikannya berkembang, nanti pada waktu panen mereka panen bersama, semua menikmati. Hmm. Itu contoh saja bagaimana mekanisme nenek moyang menjaga cadangan. Baik. Cadangan di alam, baik hutan, baik lubuk, banda, dan Mm. semua reservoir sumber kehidupan. Mm-mm. Begitu, Bung Adit. Ya, oke, Mak. Kita sudah sampai nih di bagaimana pengelolaannya ya, Mak ya. Dari nenek moyang kita. Nah, kemudian saya yang menariknya ini, Mak. Ada keinginan baik dan tentu ada sebaliknya kecenderungan jelek. Gitu ya, Mak, ya. Biasa itu berimbang ya, Ya, Mak ya. betul. Ada Iya, keinginan baik, niat baik, ada kecenderungan. Kecenderungan ya, bukan niat ya, ada kecenderungan. Dan itu sepertinya sampai hari ini masih kita temukan, Mak. Gitu. iya, dunia itu tidak selalu putih. Iya. Ada juga yang Nah, abu-abu, ada yang hitam. Nah, di masa nenek Iya. moyang kita, Mak, kita nggak bicara sekarang ya, nanti marah orang, Mak. Kita bicara masa lalu aja, Mak. Iya, Di masa nenek moyang kita, Mak, ketika ada hutan larangan, ya, yang tidak boleh dibuka, apalagi dibakar itu umpamanya ya, apalagi iya, dijadikan lahan apa segala macam. Atau banda larangan yang tidak boleh ditangkap ikannya gitu ya, atau apalagi didatangkan kapal-kapal besar, mau gitu ya, Mak ya, waktu iya. katakanlah sungai besar gitu ya. Nah, ketika ada kecenderungan, nah tadi ini ceritanya niat baik vs kecenderungan buruk kan gitu ya, Pak ya. Ketika Iya. kecenderungan buruk yang dominan waktu itu, Mak, terjadilah pelanggaran. Apa sih waktu itu, Mak, di dalam nenek moyang kita itu ada sanksi, Mak ya. Nah, seperti apa sanksinya biasanya, Mak? Iya, banyak Tambor Nagari yang membuat sanksi ketika ada yang melanggar larangan itu sampai dibuang dari nagari. Hmm, Artinya dia tidak boleh lagi memasuki nagari itu, tidak bisa menggunakan fasilitas nagari. gitu. Ya, ada yang hanya teguran, lisan, sampai ditinggikan janjangnya, dia tidak disapa dalam pertemuan nagari atau di balai adat. Nah, di sana nenek moyang itu memang memberi kewenangan kepada pangkat kubu, ada juga Hmm, di pucuk bule tertentu di nagari-nagari itu yang punya kewenangan untuk menghukum hmm, mereka yang melakukan kesalahan. Atau hukumnya bisa hanya denda. Ya. hmm, Ketika ada yang menebang kayu di hutan larangan itu ketahuan, lalu dia mengaku bersalah, dia didenda. Ada yang hmm, seperti itu. Sama aja yang mengambil ikan di lubuk larangan, hmm, dia didenda. gitu, Mak Tapi ya. ada yang hanya dikucilkan dan segala macam. Atau sampai dibuang dari nagari. Hmm, Ada hukumnya untuk mereka yang melanggar itu. Nah, kemudian ada hukuman mitos. hmm. Ya, Bung Adit mungkin pernah dengar mitos orang yang uh, ya mengalami cedera, Iya, sakit iya, segala iya. macam karena Ah, sudah mencuri ikan di iya, lubuk iya, iya, larangan betul, ya. betul. Itu mitos, Mak ya. Uh, mitos, mitos ya. Gitu, gitu, Tapi gitu. kalau kata orang psikologi, hukuman sosial itu sama dengan mitos itu menjadi hukuman sosial yang berlaku. Ah, Jadi tapi, mungkin Mak, karena dia Mak, sudah, maaf, Mak, nah, kita potong, Mak, maaf. nah, Terkadang teman-teman yang dibilang mitos, dia memang kadang kejadian seperti itu. Artinya ketika dia sudah ngambil ikan di sana, apa macam, terus sampai di rumah dia dia juga ada jadi kurang enak badan, segala macam gitu ya, Mak ya. Gimana tuh kita menyikapinya, Mak? Baik.
Iya, sepertinya Iya, dari Bung Adit. iya. Maaf ada yang mengganggu tadi. Ah, Eh, Kata orang psikologi, ah. mitos itu menjadi bawah sadar masyarakat ketika dia melanggar, Oh, gitu. dia mengalami psikosomatis istilahnya, karena tegangan dalam Hmm, pikirannya menyebabkan iya, dia iya. terganggu fisiknya. Oh, gitu. Begitu, Bung Jadi Adit. rasa bersalah dia itu barangkali Mak ya. Rasa bersalah itu yang Ah, menghukum ah, dia, ah, ah. menyebabkan dia Jadi akhirnya sakit. sakit Iya, segala iya, iya. macam. Dan itu dihubungkan dengan larangan-larangan tadi gitu ya, Mak ya. Betul, betul. Oke, oke. Luar biasa. Jadi Ya. ya kembali ke apa, Jadi itu penjagaan secara psikologis saya pikir, Bung Adit. penjagaan secara psikologis semua ya. Ya, dengan mitos itu terjaga secara psikologis, lubuk larangan, banda larangan, dan hutan larangan itu terjaga. Nah, itu. Hmm. Tapi Apalagi kalau sudah jadi cerita di tengah masyarakat. Oh, iya, jangan coba-coba ambil ikan di lubuk larangan itu. iya, iya. Nanti perut kamu bisa membesar segala macam. Iya, 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 betul. Tapi di zaman itu berarti itu belum jatuh mitos, Mak ya. Itu dianggap kebenaran gitu, Mak ya. Di zaman itu. Iya, Iya. dia menjadi Jadi kebenaran jadi dalam tanda mitos. petik. Iya, dalam petik. Artinya jadi mitosnya Hmm, kan ketika kita melihat dari sekarang itu mitos gitu ya, Mbak ya. Iya. Oke, Ya, tapi itu cara nenek nenek moyang moyang. untuk Hmm, membuat pagar agar hmm, cadangan ini tidak terganggu. begitu. Baik, Mak. Dan sepertinya memang waktu kita juga udah sampai hampir sampai di penghujung, Mak. Dan Iya, sebelum iya. berpisah, mungkin kita pingin sedikit flashback aja. Ini bagaimana nih artinya ketika nenek moyang kita sudah menetapkan nih suatu larangan, ini satu apa, ini tempat khusus gitu ya. Nah, bagaimana nanti umpamanya Mak kita memperluas. Nah, ini ceritanya. Kalau umpamanya penduduk kan makin berkembang tuh Mak ya. Nah, seperti juga Betul, kasus betul. hari ini kita lihat ketika alih fungsi dari sawah mungkin jadi pertanian, jadi pemukiman, jadi Mm, perumahan mm, segala macam. Nah, memang ya. kita gimana jawabnya Mak kalau ketika itu terjadi? Bung Adit, ini memang harus kita hadapi ke depan. Hmm, Nah, saya cuma merujuk kepada pernyataan awal nenek moyang. hmm. Jadikanlah alam itu guru. Iya, iya, iya. Guru itu apa? Guru tempat belajar, guru tempat kita yang harus dihormati. Hmm, Kalau kita melakukan sesuatu dengan guru kita minta izin dengan pikiran jernih. hmm, Apakah ini akan merusak keadaan guru kita, alam itu guru kita? hmm, Apakah kita masih menghormati dia dengan melakukan ini? hmm, Apapun yang kita lakukan, dia guru kita yang tentu suatu saat akan menguji kita. hmm. Akan menguji apakah yang dia ajarkan itu sudah kita pahami. Iya, iya. Kalau kita menebang hutan, itu akan menimbulkan bencana, longsor, banjir, dan segala macam nanti. Nah, Hmm. pelajaran dari guru itu yang harus kita dalami sungguh-sungguh dan kita hormatilah guru kita. Orang Minang berguru kepada alam, berarti dia mempelajari dengan sungguh-sungguh yang diajarkan alam, Mhm. kemudian menghormati alam. Jadi Gitu ya. tidak ada masalah kita menambah luas pemukiman, tapi coba Tapi pelajari juga bagaimana kita tetap menjaga agar sumber-sumber kehidupan itu tetap ada, tetap hmm, untuk bisa berlangsung untuk sekian generasi yang selanjutnya. dan Banda kita jangan sampai tertutup oleh mhm, sampah misalnya, hutan kita jangan sampai habis sama sekali, dan seterusnya. iya. Ya, kita berguru, kita dapat ilmu dari alam, kita hormati alam. Begitu, Bang Adit. Baik. Baik, Mak. Terima kasih, Mak, untuk closing statementnya dan sepertinya ini memang harus kita wariskan ya turun-temurun Hmm, bahwa bagaimanapun alam itu adalah guru kita, ya. Alam itu adalah sumber kehidupan kita gitu ya, Mak ya, yang harus betul. dijaga, yang harus dihormati. Ketika kita menghormati alam, maka dia juga akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Ketika kita Ya, mengabaikan alam, maka tunggulah
Kita akan diuji. Akan diuji oleh alam, dan ketika alam sudah bicara, tidak satupun yang sanggup mencegahnya gitu ya Mak. Iya, betul. Baik, Mak, kalau gitu terima kasih Mak sekali untuk membincang kita hari ini, dan mudah-mudahan di perbincangan berikutnya kita akan bisa lebih jauh lagi tentang kearifan lokal nenek moyang kita yang lebih lagi luar biasa untuk kita adopsi di hari ini dan ke depan, Mak Tuanku. Ya, terima kasih Mak untuk kebersamaannya. Sama-sama Bung Adit. Ya, Selamat pagi Bung Adit. Ya. Selamat pagi sahabat budaya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya, demikian bincang-bincang kami dengan Dr. Saiful Jazan Tuanku Mangkudun atau Mak Tuanku Mangkudun, salah seorang pemangku adat di Kurai Bukit Tinggi. Dalam topik kearifan lokal kita tadi yaitu pelestarian alam ala Minangkabau. Dan kita dapat kesimpulan, seandainya kita ikutilah bagaimana nenek moyang kita orang Minangkabau memperlakukan alam, mengatur alam, dan juga menjaga alam, insya Allah niscaya bencana alam seperti yang sering kita temukan hari ini tidak akan terjadi. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita bersama, dan mari kita kembali kepada kearifan lokal yang sudah diwariskan nenek moyang kita dari masa dulunya. Saya Hatman dan Bapak Dr. Saiful Jazan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kearifan lokal berikutnya, dan selanjutnya kita segera bergabung dengan Perempat RRI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat Ensiklopedia